Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatal abdani wa sifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa kutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumih bidaraini amin. Al-babur rabi'u fi ijtinabil ma'asil batiniyah. Bab yang keempat pada menerangkan menjauhi daripada maksiat batin. Kemarin kita telah menyelesaikan daripada maksiat-maksiat jahir, baik maksiat mata, maksiat tangan, maksiat telinga, maksiat kaki, dan maksiat daripada perut kita, dan maksiat daripada mulut kita. Mudah-mudahan kita seberataan semuanya terpelihara daripada maksiat yang zahir dan juga terpelihara daripada dihindarkan daripada maksiat batin. Kalau maksiat jahir itu nampak kita melihatnya dan orang lain pun bisa melihatnya. Artinya nampak kita mengetahuinya, orang lain pun nampak mengetahui kalau kita memperbuatnya terang-terangan. Jadi kalau kita mempunyai maksiat yang jahir itu sebenarnya jangan ditampakkan dengan orang. Jangan bangga mabuk, menyuntan mabuk, menyuntan bangga. Itu orang itu nanti akan menjadi saksi dengan kita. Tatkala maksiat itu kita lakukan lalu kita menghabarkannya dengan orang, atau orang tadi mengetahui kita itu maksiat, maka dia itu menjadi saksi. Menutupi aib kita itu lebih utama daripada kita mengumbar-ngumbar itu maksiat. Apalagi misalnya di susi lain lah, susmit lah itulah, nah itu di susmit macam-macam lah itulah. Nah itu menjadi saksi bagi kita. Jadi mau nyebeisi itu dihapus sebenarnya supaya orang jangan melihat. Bisa jadi membawa kepada kemaksiatan seseorang dengan sebab kita memamerkan kemaksiatan tadi. Nah dengan sebab itu bagi orang yang alim, bagi orang yang sudah mempunyai kekhususian, satrul khususiyah aujab. Mereka itu menutupi kekhususian mereka itu lebih wajib lagi. Jadi orang ahli ilmu batin, ilmu ma'rifat, ilmu yang orang sudah mencapai makam kawalian itu lebih aujab lagi menutupi kekhususiannya itu. Kekhususiannya misalnya punya karamat. Nah, karamat itu bagi aulia adalah aib bagi mereka. Bagi kita hebat benar. Makanya kita nih ba'amaliyah nak mencari karamat harus gawian. Aku mun berkaramat je. Setiap hari bang ke Mekah aku nih je. Iya mun kawan. Nya karamat itu kata kehendak kita. Yalah kehendaknya Allah Ta'ala diberikan. Nah orang yang wali-wali, orang yang mempunyai karamat itu menutupi kekhususian mereka itu lebih utama. Lebih wajib mereka menutupi kekhususian mereka. Nah makanya wali itu ada yang tersembunyi, yang orang kada tahu sama sekali, kecuali para wali aja yang tahu. Saking dia menutupinya. Ada kita ni lah kada wali, gaya kayak wali. Nah itu kita nih, anak mana disambat orang wali, tasbih kiri kanan. Nah ada kita lah khususnya. Jadi orang itu kada bisa mencapai ke makam-makam tertentu kecuali melalui tadi bertaubat secara zahir kalau dia memperbuat maksiat. Makanya kita memelihara daripada perbuatan dosa yang zahir dulu. Hanya kita itu melakukan menjauhi daripada maksiat batin. Nah, Jarsidin bab yang keempat ini pada menerangkan masalah menjauhi daripada maksiat batin.
Ketahuilah olehmu bahwa saya saudara kami yang menuntut akan negeri akhirat. Artinya orang yang mengharapkan akan akhirat, selamat di akhirat nanti. Bahwa murad yang dimaksud dengan maksiat batin itu yaitu segala perangai yang kejahatan dan sifat yang kejahilan. Artinya perangai yang jahat dan sifat itu jahil hukumnya. Yang di dalam hati, letaknya di dalam hati kita, letaknya bukan yang zahir tadi, tetapi di dalam hati kita. Itulah namanya maksiat batin. Dan yaitu amat banyak, tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Arba'ina fi Usuluddin 10 perkara. Jarsidin 10 perkara itu maksiat batin. Mudah-mudahan kita terpelihara lah daripada maksiat batin ini. Yang pertama Jasidin sarruhu ta'amu, yakni sangat gemar pada membanyakkan makanan. Nah, ini kita masih bulan Maulid nih kata jawaban Adek. Bilang soalnya bila banyak makan inilah mulai bulan Maulid banyak makanlah. Banyak benar sarwan makan terus. Nah, itu termasuk maksiat batin. Apa hubungannya gurunya? Maksiat batin dengan orang nang ini yang banyak makan. Makan itu kan jahir ya lah. Bila banyak makan itu malas semalam beribadah ya lah. Dengan malas sembahyang malas beribadah dengan banyak makan tadi. Bila orang banyak makan itu otomatis hendak guring gawiannya. Jadi hendak guring. Bila guring itu malas sudah beribadah. Malas beribadah, kurang beribadahnya. Nah, itulah kini diterangkan sidin satu-satu. Di antaranya jar sidin adalah kurang itu banyak makan. Nah, inilah. Jadi hendak menuntut negeri akhirat ini disar banyak belapar juga kita ini, banyak puasa. Yang kedua jasidin sarul kalam, yakni sangat gemar kepada membanyakan perkataan. Jadi perkataan yang kada manfaat maksudnya. Nah, banyak pandir itu mengerasakan akan hati, sama dengan orang banyak makan itu mengerasakan akan hati mereka. Nah, bila banyak pandir jar Nabi banyak juga tergelincirnya. Bila banyak tergelincirnya banyak juga dekat dengan neraka jar sidin. Kalau orang itu banyak pandir. Yang ketiga adalah gadab, yakni marah, suka marah jar sidin. Itu termasuk maksiat batin. Yang keempat adalah hasad, yakni dengki. Nah, itu termasuk maksiat batin. Yang kelima al-bukhlu, yaitu bakhil. Hubul mal, suka dengan harta, yakni gemar dan kasih kepada hartanya. Yang keenam hubul jah, suka kemegahan, suka pangkat. Nah, itu termasuk penyakit batin juga. Yang ketujuh hubud dunia, yakni kasih akan dunia, cinta akan dunia. Yang kedelapan takabur, yakni membesarkan dirinya. Yang kesembilan ujub, yakni heran akan dirinya. Yang kesepuluh yaitu riya, yakni menuntut martabat pada hati makhluk supaya boleh kemegahan padanya. Jadi riya itu ujar sidin minta pandang orang supaya inya merasa lebih hebat, merasa lebih harat. Artinya supaya dipandang orang, wow, supaya dipuji orang lah. Itu diantaranya penyakit-penyakit hati yang 10 macam ini. Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf yang akil lagi balik, yang berkehendak akan kemenangan di dalam akhirah, bahwasanya menyucikan mereka itu akan hati mereka daripada sifat-sifat kecelaan ini. Karena firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman jarsidin, sungguh telah dapat kemenangan bagi orang yang membersihkan akan hatinya, membersihkan akan dirinya. Zahirnya dibersihkan daripada perbuatan maksiat yang nampak, dan batinnya pun dibersihkannya daripada perbuatan-perbuatan yang artinya perbuatan yang merusak akan hatinya tadi. Di antaranya adalah hasad, riya, takabur. Nah, itu di antaranya. Supaya apa? Supaya orang ini mendapatkan keberuntungan akhirat nanti. Arti keberuntungan akhirat itu kalau beribadah, inya kada dari riya bagus. Artinya diterima ibadahnya. Kalau kada ada takabur, diterima ibadahnya. Kita ini kan kadang-kadang banyak minta puji orang.
atau kita ini merasa ujub, kita ini merasa hebat lebih daripada orang dalam beribadah. Nah, itu menjadikan amal kita itu sah tapi bisa kada diterima. Jadi amal itu ada sah dan ada diterima. Jadi kalau inya sah aja berarti rukunnya dipenuhi, syaratnya dipenuhi. Itu sah namanya. Belum tentu diterima setiap sah. Orang puasa adalah asalkan inya kada berbuka puasa, kada memasukkan makanan ke mulutnya, menahan daripada berbuka, sah puasanya. Tapi diterimalah, belum tentu diterima. Kalau sah sembahyang, ruku, sujud, takbir, itu sah hukumnya. Karena rukunnya dijalankannya, rukunnya. Tetapi kalau ada di dalam hatinya, dia itu merasa inta puji makhluk, merasa inya paling harap dalam berbuat taat, nah itu bisa sah tapi kada dapat pahala namanya. Makanya orang ahli sufi itu dia menjaga benar, mensyaratkan orang ahli sufi itu diantaranya sahnya itu sembahyang adalah khusyuk. Namun kita ada orang kita inilah yang penting sembahyang. Orang kita ini kalau orang sufi itu khusyuk, artinya khusyuk itu benar-benar bersih hatinya, benar-benar mengharap ridhonya Allah Ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Benar-benar seperti itu. Jadi ujar guru, walaupun kita banyak mempelajari ilmu khusyuk nih, bisa aja kada khusyuk. Kita ini begudang jersidin kitab tuh, nah begudang kitab mempelajari masalah ilmu khusyuk. Bisa kada khusyuk? Kada khusyuk karena khusyuk itu jersidin termasuk khususiyah yang diberikan Allah Ta'ala, anugerah Allah Ta'ala terhadap kita. Jadi kita tuh kayak apa supaya khusyuk? Ya diusahakan khusyuk kita nih orang awam ini. Bila inya ingat ini bulikakan lagi kita ini sembahyang. Bila waktu kita sembahyang tuh kada ingat pada kita sembahyang, bulikakan kita ini kembali kepada sembahyang. Aku nih sembahyang. Jangan imbah aku nih sembahyang, aku nih harap juga sembahyang khusyuk juga aku nih ja. Menang lainnya kada khusyuk tuh layau pulang itu katanya. Jadi kita tuh kadang-kadang bila hendak memberikan kekhusyukan inilah kita yang timbul layau pulang kemana-mana kita ini. Wah khusyuk dah aku nih ja. Ingatakan kita bacaan tuh ingatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ingatakan itu tuh khusyuk juga namanya. Kita ini yang kadang yang menjadi masalah nih mbah mengucap Bismillahirrahmanirrahim sampai walad dalin tuh kita kada ingat. Biasanya itulah hendak benar khusyukna Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Abu jur khusyuk dah aku aja. Timbul tuh layau sampai walad dalin. Hanya sadar pulang. Tapi khusyuk juga. Ujar Imam Ghazali orang itu hendak khusyuk ingatakan satu di takbir. Waktu mengangkat takbir Allahu Akbar. Yang kedua ketika ia membaca ini wajah tu waziyalillahi ingatakan itu. Yang ketiga jarsidin ketika orang itu mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu diingatakan jarsidin. Yang keempat ketika dia mengucap at-tahiyatul. Nah itu diingatakan jarsidin itu. Orang itu insyaallah termasuk orang yang khusyuk. Artinya mun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya ingat berarti ingat di Fatihah. Iyalah. Amuninya wa ini wajah wajhiya lillahi. Ketika ininya mengatakan aku ini menghadap engkau ya Allah, hatinya tidak menghadap kepada Allah Ta'ala, jadinya ingat aku ini lagi menghadap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah itu kategori orang khusyuk, orang awam cukup sampai di situ. Amun kadang kita ingatakan kita ini bebacaan tuh ingatakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Ingatakan itu. Nyatakan bacaan kita itu didengarkan. Itu barang dulu khusyuknya. Kayaknya ingat apa? Bolehkan lagi. Ingat tak boleh. Itu sudah termasuk khusyuk. Artinya kalau di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan orang itu jersidin dikatakan khusyuk asal ingat dia itu waktu sembahyang. Waktu keadaan hal dia itu sembahyang itu sudah khusyuk. Pada usah nang makam wali kan usah kita lain makam kita nggih kada ada orang itu ada dong bila mangkat takbir langsung panah misalnya lah langsung mau ke aras aku nih guru ya nang jar orang tuh nanya as-salatu mi'rajul mu'min. Nah sembahyang ini adalah mi'rajnya seorang mukmin tuh kayak apa guru aja kaina dulu itu kaina dulu amun banyak bener nang gagawian nang diingatakan masih cukup ingatakan sembahyang. Nggih, nang rukun sembahyangnya kada hafal hendak langsung ke aras itu. Zahir dulu dibenahilah. Kalau kita belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, zahirnya dulu bagus-bagus, bujur-bujur dulu rukunnya bujur-bujur. Kita itu seperti itu dulu. Kalau usah nang sampai nang
Wah, namun wali itu guru napa diingatakannya sembahyang takuni pian dan nakuni ulun takuni walinya takuni pian kok sembahyang napa pian rasakan sembahyang pokoknya sidin. Wah belum sampai lagi makam pian dia adanya kayak itu menyambar sidin belum sampai bener lah wajib sidin ke masjid. Jangan kayak itu. Zahir itu, batin itu kada bisa orang menilai. Pian di waktu sembahyang tuh angkat tangan Allahu Akbar, khusyuk awak. Tapi hati di pasar aja salawasan, rupanya khusyuk itu mengatakan pasar aja, bukan mengatakan sembahyang. Jadi batin itu kada usah kita orang tuh anggap khusyuk sebenarnya Anda. Nah makanya kita itu kalau sembahyang berbeda mazhab. Orang tuh berbeda mazhab. Kada boleh kita mengatakan wah imamnya ini kada sahna, kada berbuat bismillah. Kada boleh kita, kada sah sembahyang kita. Misalnya imam itu kan lain mazhab kita Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i wajib mengucap Bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah itu. Bila kada mengucap bismillah berarti kada sah misalnya anci sembahyang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya jelas. Najar kawan di belakang bah kada sah sembahyang. Kada berbismillah kawan nenah wajib bismillah. Nah kalau ini bujur-bujur mazhab Syafi'i itu bujur kada sah kita mengikutnya. Tapi kalau kita di Mekah tuh kayak Pak, orang kada berbismillah. Pemuka kabian nagor mam, kada sama mam. Pangkap lasker bian adalah. Atau pian mai dikatakan wah kada sah. Ya, karena kada berbuat bismillah. Makanya kalau kita itu berimaman dengan lain mazhab kita itu kita harus menyatakan imam itu sah sembahyangnya. Bukan aku 4 mazhab Syafi'i, kada usah. Aku 4 mazhab Maliki, kada usah. Ikuti aja bahwasanya imam ini sah sembahyangnya, sudah sah kita sembahyang. Kita ini sama sembahyang kita sama-sama, kita satu mazhab nih lah. Bila pian menyatakan imam itu kada sah, berarti pian kada sah sembahyang pian. Tetapi kalau pian mengatakan bahwasanya imamnya aku kada suka dengan imam itu makruh pian mengikutnya. Kenapa? Kada khusyuk pian. Biar bacaannya bagus, mun imamnya ini kada kita sukai, diserbung aja imamnya ini ya. Melawas pulangnya. Padahal ayat sidin pindik aja dibaca sidin. Karena hati kita nang kada katuju dengan sidin, makruh hukumnya. Mengikuti tadi itu, mengikuti imam nang kita benci, makruh hukumnya. Tapi kalau menyatakan imam kada sah, nah itu 2 pilihan pian. Jadi ketika pian berimaman itu, 1 muparakah, berpisah daripada imam itu. Artinya dalam hati bapadana aku berpisah daripada imam karena imamnya ini kada berbuat Fatihah atau bacaannya salah. Bacaan Fatihahnya kada bujur. Jadi Allahu Akbar. Alhamdulillah nah, ini kada sah nih Fatihahnya imam ini karena kada sempurna bacaannya. Niatakan di dalam hati aku kada umpat imam. Aku berpisah daripada imam. Jangan mendatangi imam kamu kak. Mama aku kada umpat lagi dengan ikam. Kada salah batal kita, jangan kayak itu. Nah, kita itu. Jadi boleh aja kita itu mengikuti gerakannya, boleh lah. Boleh mengikuti gerakannya, tapi kada berimaman dengan sidin. Nah, karena apa? Karena kita menyatakan imam tadi itu kada sah sembahyangnya karena cedera bacaannya ke sidin tadi itu. Nah, itulah perlu kita ketahui itu. Mufarakah namanya berpisah. Berpisah itu bau usali lagi. Ke bahasa guru ada bau usalian, tetap aja yang ada itu lah. Berniat aja dalam hati aku berpisah daripada imam, jangan diucapkan. Aku berpisah dari imam, ikam kawal aja kayak apa aja. Jak kawan, kada aku tetap aja yang ada aja. Bepantiran, nyaranya berdua sembahyang. Itulah. Jadi kita tuh macam-macam murah sembahyang. Kalau kada mengerti, bang imamnya ni sah dan kada sah. Imamnya ni sah kada sah, umpati jamunnya kada mengerti, sah sembahyangnya sah. Yang menjadi masalah nih inya tahu bahwasanya itu kada sah. Amun pian kada tahu biar imamnya nang kaya apa tuh langsung balik ke pian asa sesuai aja. Umpati terus imamnya sah lah pian sah. Dimaafkan karena ketidaktahuan karena jahil tadi itu. Amun sudah tahu nih pian pada lagi pian. Fatihahnya aku belajar sudah Fatihah ini kada sah. Amun pian di belakang itu mendengar imam kada pindah-pindah kada sah jelah. Anggap saja pian. Lebih ribut pian. Misalnya di belakang pian lah. Rasa kada sah saku imam ni jangan langsung sah aja empati. Karena jauh kita mendengar bahano kada jelas ya lah. Apa Pak? Empati aja dah. Pada usaha nong kisah nong alim pulang ada usaha gin. Rukuk orang sujud sudah bila orang salam berdahulu bulik.
Karena ya lah nyaman 4 orang, soranganan seorang pulang dinilai sahnya kada sahnya ya seperti itulah. Itu paling nyaman sudah kita 4 orang ini ya lah. Tapi mun kita sudah tahu ini kada sah nah itu sudah Nah, itu. Yang zahirnya bagus dulu, yang zahirnya. Jadi kadang mudah kita ini mendapatkan yang bujur-bujur sempurna beribadah itu kadang mudah. Kadang mudah, tapi sempurna itu dinilai daripada kemampuan kita. Ujar Allah Ta'ala, ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala itu semampu ikan aja bertakwa kayak apa? Misalnya kau sembahyang kayak ini aja sembahyang, kada usah dipaksakan yang macam-macam. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-tahuru satrul iman. Bermula jarsidin mensucikan hati itu daripada sifat kecelaan itu ialah setengah daripada iman. Jadi termasuk kita itu beriman tadi ujar sidin adalah kita itu mensucikan batin kita supaya percaya kita benar-benar dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita kada bisa masuk antara hamba dengan Tuhannya itu kada tahu kita. Orang hasad misalnya kada tahu kita tujuannya Allah Ta'ala itu seperti apa, orang itu yang kita hasati. Tapi yang wajib bagi kita menghilangkan sifat hasad tersebut, sifat ria, sifat takabur daripada kita tadi. Nah, supaya kita benar-benar artinya percaya dengan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sesuatu yang ada pada diri kita ini dilihati, diawasi, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta itu kita hiri terhadap seseorang, hatta orang lain kada tahu sifat-sifat takabur kita, sifat-sifat yang tersembunyi di dalam hati kita ini kita kada tahu. Ya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui lagi apa yang ada di hati kita. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, dan paham daripadanya hadis ini bahwasanya sempurna iman itu yaitu dengan mensucikan hati daripada sifat kecelaan dan membanyakkan hati dengan sifat yang kepujian, yang terpuji. Jadi sidin sempurnanya iman kita, sempurnanya hati kita ini memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu kecuali dengan jalan mensucikan hati kita tadi, membersihkan hati kita tadi daripada sifat kecelaan. Kenapa? Karena orang itu kada bisa melihat hakikat akan sesuatu tadi kecuali bersih hatinya. Kada bisa. Makanya amalan kita ini kalau supaya kita itu bersih hati kita, husnujan, sangka baik aja, sangka baik di dalam hakikat. Jangan sangka baik berjualan lah. Bila orang mengambil barang, ya biarkan aja, sangka baik aja sidin ya. Orang makan di warung kita, misalnya lah, kada bayar sidin, sangka baik ya. Anggaplah sidin kelaparan. Nyata orang kelaparan bila makan itu. Syariat tetap hukum syariat, batin tetap dijaga. Artinya kita itu tetap menjaga hukum syariat dan tetap menjaga hukum hakikat yang ada di dalam diri kita tadi supaya bersih. Segala sesuatu kada bisa kita hiri karena sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Setiap seseorang itu sudah ditentukan kadar rezekinya. Kada usah kita hiri, kada usah kita hiri. Kita merasa takabur, adalah yang lebih harap Allah Ta'ala, yang lebih hebat daripada kita. Kita merasa hebat, Allah Ta'ala merasa hebat. Kalau kita mempunyai sifat ghadab, marah, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang di dalam hati kita. Marah itu kenapa? Sebabnya, asalnya kenapa? Mungkin karena kita hiri, karena kita benci dengan orang. Allah Ta'ala mengetahui. Nah, itu pentingnya kita belajar ilmu tauhid itu, supaya kita mengetahui ilmu Allah Ta'ala itu meliputi akan kita. Mengetahui sebelum kita mengucapkan, ketika mengucapkan, setelah mengucapkan, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kada kawa sebenarnya berucap macam-macam bergeritik di dalam hati kalau kita sudah mengenal ilmu tauhid, sudah mengenal bahwasanya Allah Taala Maha mengetahui. Sesuatu yang halus di dalam hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang merasa yang demikian diliputi oleh sifat ilmu Allah Taala, orang itu di dalam hatinya pun beriktirat sedikit pun dengan makhluk Allah Ta'ala kada berani. Apalaginya merasa hebat, kada bisa nya. Nah, jadi intinya itu sebenarnya kalau kita hendak menghilangkan sifat-sifat yang ada di dalam hati ini, belajar ilmu tauhid dan mengamalkannya. Diamalkan ilmu tauhid sehingga kita mengerti siapa yang hebat, siapa yang harat, siapa yang mengetahui, siapa yang kada tahu.
Itu supaya kita tahu bahwasanya seluruh yang ada pada diri kita ini sabarataan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan merasa kita ini diketahui terus oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkannya kita jalankan. Berarti zahirnya pas. Apa yang kita iktiratkan di dalam hati kita itu juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zahirnya takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, batinnya takut terhadap Allah taala, zahirnya adalah taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketaatan tadi itu zahirnya pas, bujur-bujur pas. Oh, ini kada pas dengan syariat, dibujurkan dengan syariat. Batinnya kada pas, diketahui oleh Allah taala, pasakan batinnya. Sehingga ibadah tadi bujur-bujur, zahirnya pas dengan syariat, batinnya pun pas dengan hakikatnya. Sehingga ibadah itu bujur-bujur sempurna, zahirnya sempurna, batinnya pun sempurna. Dengan sebab apa? Ada ilmu. Jadi mun kada ada ilmunya ada apa kita? Zahirnya aja kada pas, batinnya kada pas. Amunnya zahirnya pas, batinnya pas, nanti baru diberikan Allah Ta'ala nur namanya. Nur itu adalah hasil daripada ibadah kita tadi. Jadi kita tuh terang hati kita, nampak hati kita, nanti melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau zahirnya sudah pas, batinnya juga sudah pas, lalu hati kita ini terbuka, namanya bersih namanya. Bersih hati kita. Lalu kita bisa melihat kenyataan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah dengan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, lalu kita itu nyaman beribadah, diberikan kelezatan beribadah tadi. Dengan sebab apa? Ada nur tadi dari hasil ibadah kita tadi. Makanya kalau kita beribadah itu, bila habis kita berwiritan, habis berzikir, habis sembahyang, bila pian tuh merasakan rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, habis berwiritan, itu menunjukkan bahwasanya ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa nyaman habis beribadah, habis menuntut ilmu, senang hati kita, itu menunjukkan bahwasanya ibadah kita tadi benar-benar ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang bertanya, silahkan. Jam berapa isanya? Ya, yang bertanya silahkan dulu. Ada ya. Masalah duit ya, kayaknya dulu. Kalau kencing berdiri itu boleh? Iya. Kencing berdiri bolehlah hukumnya. Boleh hukumnya. Nabi pernah melakukan, tapi kadang disunahkan. Nabi itu waktu perang itu pernah berkancing berdiri sidin. Dalam artian di dalam kemah sidin bekamih. Di malam harinya sidin berdiri di dalam gentong. Subuhnya diminum kawan sidin, sahabat sidin. Banyu kamihnya itu. Ujar Nabi yang meminum banyu kamih malam tadi itu, yang di dalam gentong itu selawasan kada bisa sakit parut ya sidin. Amun kamih pian, itu bisa sakit parut langsung. Boleh aja hukumnya. Artinya kada dimakruhkan, kada. Makruh itu kalau kita menghadap misalnya banyu ke sana, angin tuh arah ke sini, lalu kita itu bekamih menghadap angin itu, hembusan angin, hukumnya makruh. Tapi kalau menghadap kiblat, bekamih itulah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, hukumnya haram. Terkecuali tempat dikhususkan. Tempat yang khusus seperti WC itu kada bapak. Walaupun WC-nya menghadap kiblat, wah ini haram nih menghadap kiblat, tapi WC kada bapak. Tetapi kalau bangunan, ini bangunan kayak ini misalnya, lain masjid lah, yang dicontohkan ini kami di dalam masjid. Misalnya ada satu bangunan rumah yang kosong, rumah kosong, tetapi kita kami menghadap kiblat, haramlah hukumnya, tetap hukumnya haram karena bukan tempat yang khusus. Kalau di tengah lapang, kami menghadap kiblat, otomatis haram hukumnya. Makanya kalau kita itu kami itu ada dinding di depan kita 3 hasta daripada kita. 3 hasta itu 150 meter itu paling jauh. Supaya apa? Kedindingnya. Seperti itulah kalau menghadap kiblat. Yang kada boleh itu kami di tempat lubang-lubang yang pecah, tanah-tanah nambang bangkang. Di situ banyak samut, dikira samut banjir, kalinya kawan kami di atas. Atau di tempat-tempat yang ada genangan air itu kada boleh karena itu tempat jin. Atau di pinggir sungai kada boleh, ya itu habis kami bangkak palir. Kenapa orang dikatik jin orang? Itulah karena mengamihi orang. Jinnya juga nggak mau pindah aja. Tahu aja aku hendak bekami aja. Makanya orang dulu kita itulah kalau hendak bekami biasanya di hutan kalah. Udah tuh ya, empat bekami aja. Iyalah, marhas itu bekami aja lah. Bukan kita ada jadi bekami ha. Nah itu boleh aja lah hukumnya. Boleh aja, ada bapak. Cuma maksudnya kebolehan itu apabila kita itu kada kawa berduduk, boleh aja.
Kadada lagi tempatnya misalnya, kadada kau berduduk, bila berduduk kada kawa misalnya. Nah itu kami berdiri kada apa-apa aja. Sebenarnya boleh aja hukumnya. Di dalam kitab Sarasitin itu disebutkan wa yadulu alal mubahi, menunjukkan atas mubah itu perbuatan kami berdiri haitsu fa'alahu sallallahu alaihi wasallam. Sekira-kira Jersidin pernah Rasulullah itu memperbuatnya, tapi kada disunahkan para ulama. Kada disunahkan, maksudnya sunah berdiri bah ya itu di terminal tuh, lihat ya, terminal nang di terminal nang padat bang lah, banyak orang bekami bila turun lawang dia langsung itu banyak kita melihat itulah enggak. Ada lagi, ada kan? Ayo Pade, mana Pade mana? Oh ada ya. Karak sudah lo padilah, karak sudah. Ada lagi? Laki jebusipna, adakah? Sampai kali. Berapa? 5 menit. Oh masih lawas. Ayo, siapa yang bertanya? Silahkan. Kalau kira tadi sampai sudah waktunya. Lanjut ya dulu sedikit lah. Faslun al-awalu fi sarrihi ta'am. Jadi sidin, ini suatu pasal pada menyatakan bahwasanya gemarnya orang itu makan tadi termasuk bahagian daripada perbuatan-perbuatan yang perlu kita jauhi daripada perbuatan maksiat batin. Adapun sarru ta'am yakni sangat gemar kepada makanan dan melebihi kenyang ya sidin. Kenyang benar bahasa kita itulah. Daripada adat, daripada kebiasaannya orang kenyang lebih daripada itu. Dan membanyakan pada makanan maka dicela oleh syarak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ujar Allah Ta'ala, wahai bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ujar Allah Ta'ala, ambillah perhiasan kamu pada tiap-tiap masjid. Nah, bukan perhiasan masjid yang diambillah. Karena memang mendengar ayat ini hilangan sesapu, hilangan karpet ada Al-Qur'annya aja. Ini menafsirkan tersalah ngarannya. Pian tadi jagoro khuzu zinatakum ala kulli masjidin. Ambil perhiasan kamu pada tiap-tiap masjid ya. Nah itu apa yang di masjid? Ulun ambil guru aja. Salah kayak itu. Artinya kita itu ambillah perhiasan dengan beramalia di masjid itu. Baik menuntut ilmu kah, kalau tempatnya menuntut ilmu, atau di situ tempat orang berzikir, ambil perhiasan kita. Zinatakum ala kulli masjidin. Makanya orang menyambetakan kalau di dalam ilmu tasawuf itu namanya khalwat, tahalli juga. Ada namanya tahalli, ada namanya tajalli. Tahalli itu artinya bersunyi. Bersunyi itu boleh aja ke masjid bersunyi. Tahalli artinya menghiasi diri kita dengan amaliyah. Jadi kalau orang itu misalnya anak bakhalwat, tapi bakhalwat aja kada beramaliyah itu kada bakhalwat namanya, bakhalwat aja namanya. Orang itu misalnya tahalli juga, tahalli, tajalli. Orang mutasawuf itu biasa kata-katanya seperti itu, padahal kata-katanya yang umum aja, berjauh daripada manusia, beramaliyah untuk mencapai ma'rifat. Nah itu namanya. Kalau tajalli kan berarti mencapai ma'rifat sudah. Orang itu. Jadi syarat orang mencapai ma'rifat itu pertama adalah tahalli, bersunyi secara zahir, batinnya mengingat kepada Allah Ta'ala, zahirnya nampak perbuatan taatnya dengan berzikirkah, dengan sembahyangkah, baru dia tajalli yang ulun sebutkan tadi itu, merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dulu. Nah itu seperti itu. Jadi mengartikan ayat itu jangan sekahendak kita aja. Seperti itulah. Jadi orang itu kada bisa kita ini pasti kita itu beramaliyah itu dengan tahalli. Artinya beramaliyah itu ialah tahalli, menghiasi diri kita dengan ibadah, tapi tahalli pulang. Tahalli artinya sunyi batin kita daripada memandang daripada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahalli lawan tajalli, tahalli lawan tahalli itu berbulak-balik. Kalau tahalli artinya bersunyi daripada makhluk, bersunyi batinnya daripada memandang makhluk.
Ibadah maksudnya yaitu tahalli, beribadah zahir, beribadah batin, menghiasi zahirnya, menghiasi batinnya, supaya sampai kepada makam apa? Makam tajalli namanya, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau merasa dekat gure belum lagi sampai ya, belum ulun mengisahkan membahas terus kadenya nang langsung nang imbah nang usali langsung nang tinggalam pian bangun masih ada akuan masih guru kedua terus itu tujuh ada orang ngoban itu kita dulu beribadah merasa dulu kada apa-apa amunnya kada diberikan nur langsung nang tenggelam langsung hilang tuh kita harus beribadah dulu cuma kita kada mengakui ibadah kita seolah-olah kita ini bila sudah nang ma'rifat ni mula-mula kada ada lagi kita ini pas sandal hilang abut nah itu lain kisahnya jangan nang langsung hendak nang langsung tenggelam gure ulun ini jae kada ada lagi pokoknya urusannya ulun ini bila pian menyambat pian nang musahadah pian nang sembahyang kedua masih gure masih ang sembahyang itu kita sembahyang kita yang berzikir terus cuma kita ini dalam hakikatnya kadang mengakui akan kita itu beribadah itu seberataan itulah tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kita mengerti je katakan je bertiga seikung ahli fikih seikung ahli tasawuf seikung ahli hakikat kira-kira rokoknya berbeda lah zuhurnya berbeda lah rakatnya ada sama aja sama buan pian ini lah seberataan ini sama aja duduk di majelis taklim ada nang hatinya kesawit ada nang macam-macam ada anak pada cepatnya lambatnya guru ni ampe je anak makan aku ni je bini tadi manggang iwak ya ada juga di hatinya itu ada juga nang anak makan ada juga kada tahu sama aja duduk di majelis ilmu tetapi bagi orang yang hatinya benar-benar fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah itu dia kada merasa lawas orang berzikir tuh biar puluhan ribu asalkan dia merasakan nyaman benar berhadapan dengan Allah Ta'ala biar sekian lawasnya duduk berzikir sembahyang rasa satu mat kita ini yang maulah lawas itu memperhatikan imamnya imam baca ayat apalah itu namulah lawas ini sabbihis imam mah dasar lawas ini aja coba kita aja pikirkan nikmat ya kita tuh sembahyang kita aja imam angkat takbir kita aja yang ada dengan dia itu kadang merasa lawas kita yang merasa lawas itu memperhatikan imamnya nah itu jadi kita merasa lawas mudah-mudahan kita diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatan mudah-mudahan kita diberikan memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala baik secara zahir ketaatan kita nampak maupun secara batin yang kita rasakan mudah-mudahan senantiasa kita merasakan diliputi oleh kebesaran Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin ya rabbi bil mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ampun maaf minta ridha minta halal terima kasih hadir